Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak Warbani, Guru Pendidikan Agama Islam SMP IB Darul Jannah. Dalam masa pandemi saat ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan tentunya kurangi mobilitas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai thaharah atau bersuci bagian 2. Dan sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, subscribe, like, dan tentunya komen yang baik-baik. Kita mulai pembahasan mengenai tata cara thaharah atau tata cara bersuci. Kita bahas terlebih dahulu macam-macam najis. Sudah ada yang tahu najis dibagi berapa ya? Oke, najis dibagi 3, betul. Yang pertama, najis mukhaffafah. Apa sih arti najis mukhaffafah itu? Najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Paham ya? Paham kan semua? Good. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Ada yang tahu apa saja? Oke. Contohnya kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing orang dewasa, nanah, bangkai, dan juga air kencing bayi perempuan. Paham semua? Paham ya? Good. Dan najis mutawassithah ini dibagi 2. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan wujudnya. Yang kelihatan wujudnya, warnanya masih kelihatan, baunya masih kecium. Kemudian cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya, dihilangkan najisnya terlebih dahulu, baru disiram dengan air. Oke. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Apa sih najis hukmiyah tersebut? Najis hukmiyah ialah yang diyakini adanya najis. Najis diyakini bahwa di situ ada najis, Mas. Tapi memang sudah tidak ada wujudnya, tidak ada zatnya, warna juga sudah tidak ada, baunya nggak ada. Tapi diyakini bahwa di situ ada najis. Cara membersihkannya mudah, dengan mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Paham ya? Oke. Nomor 3, najis mughaladzah. Apa sih najis mughaladzah tersebut? Najis mughaladzah ini najis berat. Contohnya apa? Air liur anjing, babi. Kemudian cara menghilangkannya, dibasuh
Berapa kali? Oke, betul. 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Paham semua? Good. Kemudian macam-macam air. Ada berapa? Yang pertama, air suci mensucikan atau air mutlak. Air mutlak di sini ada 7. Ada yang tahu nggak nih? Oke, air sumur, air laut, air sungai, air salju, mata air, dan air embun. Mudah kan ya? Paham semua kan? Hafal kan? Good. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yaitu contoh yang sudah tercampur dengan benda suci. Tuh, air bunga, mungkin air teh, air kelapa, air kopi dan lain sebagainya. Atau di sini air yang sudah bekas dipakai, ini juga tidak boleh untuk bersuci. Yang ketiga, air makruh. Boleh dipakai untuk bersuci, tapi makruh hukumnya. Contohnya, ada yang bagaimana nih? Air yang ada di tempat yang terbuat dari besi dan yang terjemur atau yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan yang keempat, air mutah najis, air yang terkena najis. Oke, sip. Sekarang kita bahas mengenai bersuci dari hadas. Kalau itu hadas besar, cara mensucikannya bagus, yaitu 1, dengan mandi. Mandi itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Oke, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Paham ya? Good. Dalilnya terdapat di surat Al-Maidah ayat 6. Kita dengar sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Shadaqallahul azim. Dan jika kamu sekalian junub, maka mandilah. Paham ya? Mandi perlu kita perhatikan juga mengenai rukunnya. Karena apa? Kalau enggak memenuhi rukunnya, maka mandinya pun tidak sah. Rukun mandi ada berapa? Ada 2. Oke. Yang pertama, niat. Sudah hafal kan niatnya? Nawaitul husla iraf'il hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu rukun mandi. Kemudian yang kedua, jika tidak air, maka kita bertayamum. Oke. Bertayamum itu apa sih? Bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Dalilnya terdapat di surat Al-Maidah ayat 6.
Kita dengerin sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Falam tajidu ma'an, maka jika kamu sekalian tidak menemukan air, fatayammamu su'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajahmu, wa aidikum, dan kedua tanganmu dan tanganmu. Oke, paham ya? Sip, good. Udah hafalkan niat tayamumnya? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Saya niat tayamum akan diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat. Apa semua kan? Good. Kemudian tadi termasuk rukun tayamum. Tadi adalah niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang suci. Paham ya? Mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Dan yang keempat, tertib, berurutan. Maksudnya dari niat mengusap muka, mengusap kedua tangan, gak boleh dibulak-balik. Paham? Good. Kemudian syarat-syarat tayamum, apa saja yang termasuk syarat tayamum itu? Yang pertama, adanya uzur. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Paham ya? Sekarang sebab-sebab tayamum. Apa saja yang termasuk sebab-sebab tayamum itu? Yang pertama, tidak ada air. Kalau ada air berarti nggak boleh tayamum. Harus berwudu atau mandi. Yang kedua, sedang sakit. Dan yang ketiga adalah sedang dalam perjalanan. Paham semuanya? Good. Sekarang kita bahas mengenai yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum itu? Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Udah paham kan yang membatalkan wudu apa saja? Good. Yang kedua, menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Paham ya? Oke. Sekarang sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meniup debu dari kedua belah tangan kita. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dulu. Dan yang keempat, berdoa. Paham semua? Sikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Video bersuci yang kedua telah usai. Dan tentunya Bapak berharap video ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya agar
kita semua lebih memahami tentang bersuci bagian kedua ini. Dan jangan lupa, tentunya kita akan bertemu kembali pada video yang ketiga tentang bersuci. Semoga bermanfaat. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.